5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih kalian semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Nah, hari ini untuk kelas 2 sekolah dasar kita sudah masuk di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembelajaran 3. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu. Nah, lagu Berdayung ini untuk musiknya sudah ada di video Kak Citra ya, di channel ini. Jadi kalian bisa cari lagu Berdayung dan kalian bisa nyanyikannya. Jadi lagunya seperti ini adik-adik. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ini lagu Berdayung ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Nah, kita lihat di sini ada tanda garis merah dan ada tanda garis bergelombang ini yang berwarna biru. Nah, untuk tanda merah itu dinyanyikan keras, sedangkan yang bertanda gelombang biru ini dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Jadi ada tekniknya dalam menyanyi ini. Contoh ya, ini lajulah perahuku, ini ada tanda biru bergelombang, berarti dinyanyikan lembut. Lajulah perahuku, laju. Yang tidak ada tandanya berarti dinyanyikan biasa. Sedangkan yang bertanda merah itu harus dinyanyikan dengan tekanan yang kuat sehingga menyanyikannya dengan keras. Ayo mengamati. Nah, ini ada gambarnya adik-adik. Gambar tersebut ada ciri-cirinya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga dapat dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Kalau dari gambar dan keterangan ini, bendanya apa ya adik-adik? Ya, ini adalah kertas. Nah, kertas itu berbentuk segi 4. Bisa digunakan untuk menulis sesuatu. Bisa dibentuk menjadi perahu, pesawat, burung, dan lain sebagainya. Jawablah pertanyaan berikut. Benda apakah yang dimaksud adik-adik? Ya, yang dimaksud adalah kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pasti punya ya adik-adik ya. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya ada yang persegi panjang, mungkin ada yang persegi juga. Apa kegunaan dari kertas itu? Ya, kegunaannya untuk menulis sesuatu.
juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk seperti pesawat, perahu, burung, dan lain sebagainya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain ada kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, di sini bentuk-bentuk benda itu akan berubah-ubah ya adik-adik ya, ada yang berubah ada juga yang tetap. Contohnya kalau pensil ditaruh di atas meja, ya bentuknya seperti pensil. Ditaruh di dalam gelas, ya bentuknya seperti pensil, tidak akan berubah. Tapi ada juga benda yang bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, nanti akan kita pelajari adik-adik. Sedangkan air di dalam gelas nih, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, ini berbeda. Pensil dengan air berbeda. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya seperti botol. Jadi kalau air ini berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya atau bentuk wadahnya. Nah, setiap kata itu memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada di dalam teks bacaan tadi. Nah, di sini Kak Citra punya beberapa kata yang akan kita cari tahu makna atau artinya. Nah, kata yang pertama adalah halus. Halus itu arti atau maknanya apa ya? Halus itu arti atau maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Itu namanya halus. Kata yang berikutnya adalah kasar. Nah, kasar ini memiliki arti kata apa ya? Kasar ini artinya ada apa ya? Kasar ini artinya adalah kesat atau tidak halus. Berikutnya ada kata basah. Pakaian itu basah. Basah itu artinya apa ya? Basah itu artinya mengandung air. Kata berikutnya tetap. Nah, tadi ada pensil, kalau dipindah-pindahkan tempat, bentuknya akan tetap. Tetap itu berarti tidak berubah keadaan atau bentuknya. Lalu ada kata berubah. Nah, kalau berubah kan berarti berubah-ubah ya adik-adik ya. Artinya berbeda dari semula. Jadi ini arti kata dari kata halus, kasar, basah. Sifat-sifat benda. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Kalian bisa sediakan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ada kertas, batu, piring, gelas. Lalu kita cari tahu cara kerjanya. Yang pertama, letakkan kertas di lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya adik-adik. Nah, kamu letakkan dulu kertasnya di atas lantai. Lalu ambil kertas itu dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Apakah kertas itu berubah bentuknya? Tidak ya adik-adik ya, kertas tidak berubah bentuknya. Lalu ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Lalu yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat?
apakah batu itu berubah seperti gelas? Tidak ya adik-adik ya. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kita simpulkan adik-adik? Nah, kita bisa tuliskan kesimpulannya. Kertas tadi ditaruh di lantai lalu dipindah di piring, tidak berubah, tetap bentuknya. Begitu juga dengan batu ketika ditaruh di atas meja, lalu dimasukkan ke dalam gelas juga bentuknya tetap. Berarti kesimpulannya apa? Nah, ini simpulannya. Yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah-pindah tempat. Bentuk dan ukurannya akan sama adik-adik. Lalu kesimpulan yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat yang kita pelajari di pembelajaran 1. Sifat benda padat ini, kertas dan batu ini tidak akan berubah bentuk dan ukurannya, semuanya akan tetap ya, walaupun berpindah-pindah tempat. Kalau batu ditaruh botol ya ukurannya segitu, bentuknya seperti itu, tidak akan berubah-ubah bentuk dan ukurannya. Itu sifat benda padat. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan tempat, bentuknya selalu sama dan tidak berubah. Nah, di sini Kak Citra punya perahu nih yang dibuat dari kertas. Nah, perahu sendiri Kak Citra ada 2 kelompok. Perahu kelompok biru dan perahu kelompok merah. Nah, perahu kelompok biru dan kelompok merah itu jumlahnya masing-masing sama, ada 3 dan ada 3. Maka kalau Kak Citra mencari jumlahnya, Kak Citra tinggal membuat penjumlahan 3 tambah 3. Kita ingat pembelajaran 1 dan 2 tentang perkalian. Nah, kita bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian. Ada 2 kelompok, masing-masing kelompok berisi 3 perahu. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 hasilnya kita tinggal jumlahkan semuanya. Perahunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya ada 6 perahu. Lalu Kak Citra punya benda padat lagi, yaitu kelereng. Ada 3 kelompok kelereng. Setiap kelompok isinya ada 4. Nah, sekarang kalau dibuat penjumlahan berulang adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Tapi kalau diubah dalam bentuk perkalian bagaimana, Kak? Nah, ada berapa kelompok kelereng? Ya, ada 3, atau kalian bisa tuliskan, kalian bisa hitung ini, 4-nya ada berapa? 4, angka 4-nya ada 3, berarti 3 dikali angka yang dimaksud di sini adalah angka 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu ada bola adik-adik. Nah, bolanya ini terdiri dari 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 2 bola. Maka kalau dibuat penjumlahan berulang adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jika dibuat perkalian, angka 2-nya ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok dikali angka 2-nya. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini ada pensil. Pensilnya ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 pensil. Kalau dibuat penjumlahan itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nih dari pensilnya ya. 2 tambah 2 tambah 2. Kalau dibuat perkalian sama dengan, ya kalau dibuat perkalian 3 kali 2. Hasilnya kita bisa hitung semua pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 6 pensil. Nah, di sini ada buah apel nih. Ada berapa kelompok buah apel nih? Ada 4. Nah, masing-masing kelompok isinya ada berapa buah? Ya, masing-masing kelompok ada 4 buah ya. Maka ini kalau dibuat penjumlahan berulangnya adalah 4
ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana, Kak? Ada berapa kelompok tadi? Ada 4 kelompok atau ada angka 4-nya sebanyak 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis angka 4 dikali angka itu sendiri. Oh, dikali 4 juga, berarti 4 kali 4. Hasilnya kita bisa hitung semua jumlah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka hasilnya ada 16 buah apel. Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga.